Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, para subscriber dan para penonton ASP TV dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan segala sesuatu yang kita rencanakan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Tidak lupa salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada sahabatnya, keluarganya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai permasalahan asuransi. Simak video ini sampai selesai ya. Baik, mengenai hukum asuransi jika kita lihat dalam pengertiannya yaitu peraturan tertulis yang mengikat dua belah pihak, yaitu tertanggung atau pemegang polis dengan perusahaan asuransi dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati kedua belah pihak. Atau jika kita lihat dalam KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, pasal 246, itu berbunyi asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang mengikat penanggung kepada tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi yang dimaksudkan menjamin penggantian terhadap tertanggung akibat adanya kerugian yang timbul, terjadinya kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Hal tersebut mungkin akan terjadi akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Dasar hukum asuransi di Indonesia setidak-tidaknya ada 5 dasar hukum yang menaungi asuransi. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha pengasuransian. Undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang meregulasi industri perasuransian dan segala kegiatan di dalamnya. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa asuransi adalah bentuk usaha menanggulangi resiko yang dihadapi masyarakat. Yang kedua itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1320 dan pasal 1774. Kedua pasal hukum asuransi dalam KUHP ini menerangkan bahwa asuransi mengandung perjanjian antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup pidana sehingga apa-apa yang terkait di dalamnya bisa dibawa ke ranah hukum pidana. Yang ketiga, KUHD pastinya bab 9 pasal 246. Hampir sama seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 92 tentang pengasuransian, KUHD bab 9 pasal 246 juga menjelaskan tentang jenis pertanggungan asuransi, batas maksimal pertanggungan, proses klaim yang berlaku, penyebab batalnya proses asuransi, hingga bagaimana pertanggungan dinyatakan secara tertulis dalam dokumen polis. Yang keempat, PP nomor 73 tahun 92. PP ini mengatur penyelenggaraan usaha pengasuransian dalam rangka mendorong pertumbuhan nasional. Dalam praktiknya perusahaan asuransi harus berprinsip sehat dan bertanggung jawab. Yang kelima, PP nomor 63 tahun 99. Peraturan ini merupakan revisi dari PP nomor 7 tahun 92 yang membahas penyelenggaraan pengasuransian. Perubahan tersebut terjadi dalam rangka penyesuaian peraturan dan regulasi yang ada dengan perubahan zaman. Selanjutnya kita beralih ke masa berlakunya asuransi. Menurut KUHD pasal 255, masa berlaku asuransi didasari pembelian asuransi yang telah terjadi. Jadi polis yang belum diterbitkan telah berlaku setelah pemegang polis menandatangani dan membayar premi pertama. Perusahaan asuransi pun wajib untuk menerbitkan polis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, jadi ketika teman-teman setelah membeli asuransi, pertama kali penandatanganan polis itu sudah berlaku di hari itu. Jadi amit-amit ketika terjadi suatu hal di luar yang berkaitan dengan kendaraan yang diasuransikan, ketika kita sudah menandatangani polis dengan pihak asuransi, itu bisa diganti atau ada penanggung jawabnya, yaitu dasarnya polis itu untuk kita tagihkan ke bagian asuransi. Penggantiannya berupa apa? Sesuai dengan kesepakatan. Biasanya kalau misalkan untuk kendaraan kredit, itu ada beberapa jenis asuransinya. Untuk kendaraan roda 2 sih biasanya hanya TLO dan TLA. TLO itu apa? TLO itu total loss only, atau hanya kehilangan saja yang di-cover oleh pihak asuransinya. Jadi jika kendaraan hilang seluruhnya, ini kita berbicara seluruhnya ya, karena kan TLO, total loss only. Jadi kalau hanya kehilangan spion,
kehilangan knalpot itu tidak bisa di-cover karena di situ yang di-cover TLO, total loss only. Jadi kehilangan keseluruhan ketika diparkir ada yang mencuri itu bisa di-cover. Kemudian TLA, total loss accident. Nah, terjadi apabila kita sedang menggunakan kendaraan bertabrakan dan kerusakannya itu biasanya di atas 75% yang bisa di-cover oleh asuransi untuk kendaraan roda 2 ya. Jika kurang dari itu, misalkan kerusakan hanya patah aja nih spionnya atau hanya lecet-lecet saja, itu tidak bisa di-cover oleh asuransi. Pengcoveran itu untuk yang TLA untuk roda 2 75% kerusakan itu bisa di-cover. Beda lagi jika teman-teman membeli roda 4 atau mobil itu asuransinya lebih banyak lagi. Bisa ada all risk itu artinya semua resiko bisa ditanggung. Termasuk kita kecelakaan baret itu bisa di cover karena di situ kan all risk. Atau tabrakan kerusakannya tidak 70%, hanya 20% atau 10% itu bisa di cover sepanjang masa berlaku polis tersebut. Misalkan ada insiden di jalan keserempet mobilnya oleh motor, ada baret panjang, itu bisa kita koordinasi dengan pihak asuransinya, itu bisa di-cover, bisa diperbaiki seperti semula. Mungkin ada biaya premi tambahan juga di situ. Biasanya sih kisarannya di atas 1 juta, antara 300 sampai 1 juta per panelnya. Per panel itu maksudnya per satu kerusakan. Jika kerusakannya lebih dari beberapa panel, itu bisa dikalikan dengan jumlah premi yang harus dibayar. Hanya saja ada yang bisa membatalkan asuransi tersebut. Yang membatalkan maksudnya tidak bisa diklaim suatu asuransi karena apa? Beberapa hal ada yang bisa membatalkan. Yang pertama mungkin yang lebih jelas itu yang tidak bisa di-cover untuk yang all risk itu si nasabahnya itu meninggal karena bunuh diri, itu tidak bisa di-cover. Dan kerusakan tapi mengada-ada nih karena ingin cair uang asuransi, dia berbohong ya. Misalkan dibaretin sendiri dan ada saksi mata yang melaporkan bahwa hal itu bukan adanya kecelakaan di jalan, itu bisa membatalkan suatu polis asuransi tersebut. Jadi hati-hati teman-teman, jika ketahuan ini lumayan juga ada hukumannya. Nanti kita bahas untuk hukumannya. Kita kembali lagi ke materi kita ke pembatalan asuransi nih. Pembatalan asuransi ini diatur oleh 2 peraturan. Yang pertama oleh KUH Perdata dan KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Saya bacakan di sini untuk pembatalan asuransi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Itu setidaknya ada 5 poin. Yang pertama, terbukti melakukan kecurangan, penipuan atau rekayasa oleh tertanggung. Yang kedua, keputusan pengadilan yang membebaskan penanggung dibebaskan dari segala kewajiban terhadap tertanggung. Yang ketiga, ada kerugian yang tidak tercantum dalam perjanjian asuransi yang sudah disepakati, jadi tidak ada dalam polis. Yang keempat, terdapat informasi yang tidak benar dari tertanggung atau dengan kata lain tidak jujur dalam mengisi kondisi awal sebelum pendaftaran asuransi. Yang terakhir, jika terbukti bahwa objek asuransi merupakan barang ilegal atau barang terlarang yang diperdagangkan di wilayah hukum Indonesia dan terbukti melanggar peraturan perdagangan. Nah, di situ ini menurut KUH Perdata. Kita lihat di Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Tidak begitu jauh, tapi saya coba bacakan. Di sini ada 5 poin juga. Yang pertama, memuat keterangan yang tidak benar atau saat tertanggung tidak memberitahukan apa yang diketahui, di mana jika hal tersebut disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Nah, misalkan klaim ini kalau dikasih tahu ke pihak asuransi nggak bakal klaim nih, gitu. Misalkan kita mendaftarkan mobil yang awalnya mungkin tipenya tipe E atau tipe apa, tipenya tipe E misalkan mobil, kita mendaftarkannya tipe G karena sudah di-upgrade. Nah, itu jika ketahuan di kemudian hari itu bisa membatalkan asuransi tersebut. Yang kedua, ini memuat suatu kerugian yang telah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Itu ada di pasal 269 KUHD. Ketiga, memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan penanggung dari segala kewajiban di masa depan. Pasal 272 itu ada di KUH Perdata juga di pasal keduanya ya, di poin keduanya. Yang keempat, terdapat akalan cerdik, penipuan atau kecurangan yang dilakukan oleh tertanggung. Itu ada di pasal 282 KUHD. Yang terakhir, jika objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia maupun kapal asing yang digunakan untuk pengangkut objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan
tidak boleh diperdagangkan. Nah, ini berarti ekspor impor ya. Selain payung hukum asuransi, pemerintah juga menghadirkan pengawas atau regulasi di sektor ini lewat Otoritas Jasa Keuangan, pastinya OJK. Dan MUI pun sudah memberikan fatwa tentang hukum asuransi dalam Islam. Jadi di masyarakat khususnya mengatakan bahwa asuransi itu, wah ini belum jelas nih halal atau haramnya gitu. Nah di sini ada beberapa fatwa MUI yang menghalalkan atau yang pertegas kehalalan mengenai asuransi. Namun di sini hanya asuransi syariah saja yang ditegaskan di fatwa ini. Setidaknya ada 4 fatwa MUI yang menegaskan bahwa asuransi syariah ini bisa dijalankan oleh umat muslim di Indonesia. Yaitu yang pertama fatwa nomor 21 garis miring DSN strip MUI garis miring 10 garis miring 2001 yaitu tentang pedoman umum asuransi syariah. Yang kedua ini di tahun 2006 MUI mengeluarkan 3 fatwa mengenai asuransi syariah, yaitu yang pertama fatwa nomor 51, fatwa nomor 52, dan fatwa nomor 53 DSN strip MUI garis miring 3 garis miring 2006. Yang pertama itu tentang akad murabahah mustarokah pada asuransi syariah. Yang kedua tentang akad wakalah bil ujrah pada asuransi syariah. Dan yang terakhir tentang akad tabaru dan asuransi syariah. Baik, mengenai asuransi pada kesempatan kali ini cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa yang belum subscribe silakan subscribe ASP TV. Dan jangan lupa kirim komen agar kedepannya video-video yang kita sajikan lebih bervariatif lagi, lebih bagus lagi, lebih bermanfaat pastinya bagi penonton ASP TV. Dan mungkin ada masukan tentang apa aja nih yang harus kita tayangkan di channel ini. Silakan tulis aja di komen. Jangan lupa like, subscribe, dan untuk kesempatan kali ini kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.